Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Nah, pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum kali ini, saya menghadirkan atau kedatangan tamu nih dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Bapak dan Ibu penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum ini nanti kita akan membahas atau membicarakan tentang materi. Tapi pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum ini nanti kita lebih spesifik membahas tentang merek ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas materi Bincang Penyuluh Hukum pada pagi ini, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi ini. Oke, mungkin ada Mbak Lisa di sini. Saya panggil Mbak Lisa aja ya. Ada, iya Bu Lisa, ada Pak Daryadi, juga ada Pak Ustadz Abdul Rojak. Nah, kesempatan yang pertama saya persilahkan ke Ibu Lisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak Lisa aja kan? Oh, Kakak Lisa, iya, Kakak Lisa, maunya dipanggil Kakak Lisa. Silakan Kakak Lisa memperkenalkan diri buat sahabat pembelajar. Mungkin banyak juga yang sudah kenal atau mungkin yang untuk yang belum kenal khususnya. Silakan Kakak Lisa. Terima kasih Pak Ali atas undangannya hadir di sini berbagi kepada sobat pembelajar tentang merek. Ya. Saya Lisa Noviana, biasa dipanggil Kakak Lisa. Jadi saya adalah penyuluh hukum, kemudian saya juga guru KI, guru kekayaan intelektual dan konten kreator. Saya sudah berkeluarga. Dan memang saya senang banget nih dengan hal-hal yang berbau sosialisasi khususnya tentang hukum. Jadi sobat pembelajar juga bisa melihat sosialisasi saya dan teman-teman di Instagram dan juga YouTube. Aktif di medsos ya. Ya, sementara itu aja sih Pak Ali. Anak-anak, suami. Oh ya. ada. Oke, cukup ya perkenalannya. Cukup, Pak. Iya, kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu beliau juga penyuluh hukum, udah ahli media ya. Ya betul. Iya, silakan Pak Sudaryadi mungkin lebih memperkenalkan lebih lengkap. Kalau saya mungkin menyebutnya Pak Sudaryadi, tapi lebih lengkap lagi mungkin ada kepanjangannya atau kependekannya gitu kan, atau panggilan YouTubernya apa gitu. YouTuber. Karena kita tahu Pak Sudaryadi ini YouTuber juga nih. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Ali atas waktunya. Perkenalkan dulu, saya Sudaryadi, penyuluh hukum dari PPHN. Saat ini saya sudah penyuluh hukum Madya gitu Bang Ali ya. Madya ya. Sudah berkeluarga, istri satu. Ada mereknya gitu. Iya, jadi istri satu yang terdaftar ya. Ini yang nggak terdaftar nanti ada yang terdaftar. Jangan dicontoh yang nggak terdaftar ya. Satu saja gitu. Satu cukup. Kalau nggak bisa adil, kan lebih satu. Oke, terus Pak. Ya, cukup itu Bang Ali. Oh, cukup ya Pak ya. Oh iya. Perkenalan aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Iya, saya juga punya YouTube ya. Jadi kalau siapa tahu teman-teman pembelajar ini pingin ini lah ya, boleh lah kunjungi ke YouTube saya. Ya, nama YouTube-nya Pak, nama channel YouTube-nya biar namanya SDY Channel. Itu ya. singkatan dari Sudaryadi juga. Ya. Jadi kalau mau nonton mau buka YouTube-nya Pak Sudaryadi itu namanya SDY Channel. Iya. Nah, di situ banyak materi-materi hukum yang disampaikan ya. Jangan lupa Kayaknya banyak kalau nggak salah. Iya, jangan lupa subscribe. Terus yang saya lihat juga tuh banyak isinya tuh YouTube-nya tentang waris, hibah, perkawinan ya itu. Perkawinan kayaknya matang banget ya. Matang banget. Ya, baik sahabat pembelajar, ini kemudian ini narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Ustadz Abdul Rojak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Penyuluh Hukum di mana saja berada. Perkenalkan sama saya Abdul Rojak atau dipanggilnya Bang Jack nih sama kawan-kawan. Bang Jack panggilannya. Penyuluh hukum ahli muda. Sukses terus buat Bincang Penyuluh Hukum. Iya. Itu saja Keluarga, perkenalan. Alhamdulillah sudah keluarga, anak 2, istri baru satu. Istri baru satu katanya, berarti ada yang dua ya, baru satu. Kalau terdaftar. Kita bilangin istrinya ya.
Kalah terdaftar. Kalau terdaftar. Sepatu nomor 41. Iya, kalau ada yang mau beli sepatu buat Bang Jack ya, buat nomor 41 katanya. Nomor handphone? Umi 2 denger loh. Iya, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Cukup Pak Ustadz ya. Cukup. Baik, sahabat pembelajar, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber kita pada pagi ini. Nah, ini untuk membuka kesempatan bincang penyuluh hukum, saya juga mau tanya juga nih terkait dengan terkait dengan jabatan beliau sebagai penyuluh hukum ini. Kenapa sih beliau memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum, padahal banyak JFT lain yang mungkin seperti arsiparis, analis kekayaan intelektual dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu nih alasan mereka nih, alasan Kakak Lisa, alasan Pak Daryadi dan Ustadz Abdul Razak ini memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum. Mungkin yang pertama ya seperti biasa, Kakak Lisa, kenapa nih alasannya kok? Kekayaan intelektual. Tapi kita tahu bahwa kekayaan intelektual itu banyak ragamnya. Ada hak cipta, paten, merek, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu ya, desain industri ya. Pilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum nih, pasti punya alasan tersendiri ya. Pasti nih, pasti. Iya, apa nih? Jadi ini menarik nih. Tahun 2015 itu memang saya ingin sekali menjadi pejabat fungsional. Kenapa? Karena menurut saya menjadi pejabat fungsional itu realistis. Yeah. Apa yang kita kerjakan, Yeah. itulah yang menjadi nilai. Yeah, betul. Jadi nggak hanya sekedar the power of finger ya. Yeah. Nah, kemudian saya riset Yeah. pejabat fungsional mana yang sesuai dengan kompetensi saya. Karena latar belakang saya adalah hukum, kemudian kompetensi saya adalah komunikasi. Yeah. Pas ya. Pas banget, Yeah. penyuluh hukum. Yeah. Dan waktu itu ada yang bantu saya untuk ikut diklat, padahal saya belum jadi penyuluh hukum. Diklat, jadi pernah ikut penyuluh hukum juga. 2015 saya ikut Yeah. diklat di sini BPSDM. Hmm. Mungkin beliau melihat keinginan besar saya jadi penyuluh hukum ya. Jadi saya ikut diklat dulu, baru tahun 2018 akhirnya saya berhasil invasi untuk jadi penyuluh hukum. Oh, gitu. Dan satu lagi, hukum itu kan hal yang ngeri ya, mengerikan. Gimana cara kita untuk nyampein hukum ke masyarakat dengan cara yang fun? Itu PR kita. Itu salah satunya. Salah satu kita. Iya. Salah satu tujuan kita juga. Tujuannya ke situ ya. Ya mudah-mudahan ya. Itu yang normatifnya Bang Ali. Ah, gitu, Kalau gitu. yang bercandanya dia ke situ pengen lihat dekat sama Mas Yadi. Betul. Yang arah kita sama. Makanya Kakak Lisa pindahnya ke BPH ya. Iya, biar lebih dekat gitu ya. Bisa aja makanya. Ya, sekarang Pak Sudaryadi, kenapa sih Pak memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum Pak? Iya, jadi mungkin kalau jadi fungsional itu kita lebih fleksibel ya, tidak terikat waktu gitu kan, kerjaannya bisa di mana saja lah gitulah, mana aja. Dan saya kira sangat menarik ya kalau kerjaan kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, misalnya ya kita tetap tidak akan semua punya manfaat masing-masing, baik fungsional maupun struktural. Misalkan akhirnya saya memilih nggak struktural, ya itu semua sebenarnya bermanfaat. Cuma kan kalau yang fungsional kita langsung ke masyarakat, Iya. manfaatnya kan. Lebih. Seberapapun ilmu kita lah kita berbagi itu. Iya. Itu saja sih barangkali ya kalau sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Nah, bukan berarti yang struktural nggak bermanfaat, nggak juga kan. Iya. Memang masing-masing udah punya tugas masing-masing. Yang akhirnya kan itu jadi apa ya, semacam perasaan kita masing-masing lah. Ya sudahlah, saya akan mencoba terus ilmu saya daripada cuma di kantor doang kan, udah masyarakat kan, seperti itu. Jadi mirip-mirip juga Mbak Lisa ya, karena basicnya buat keilmuannya itu bisa bermanfaat buat masyarakat ya. Iya. Iya, mirip Iya. seperti itu secara umum sih. seperti Kita banyak itu. kemiripan. Iya. Itu normatif ya. Sebetulnya pengen deket sama Lisa juga kayak. Dan gini juga, jadi kan kita ingin juga semakin ke depan cara memberikan penyuluhan hukum itu harus semakin canggih gitu, Iya. semakin masyarakat itu mudah itu Mengakses. untuk mendapatkannya. Iya. Jangan langsung terus, juga boleh juga melalui Iya. media digital gitu Iya. kan. Kita tuh Memanfaatkan, sendiri kan ya. dengan media digital semua gampang banget kan. Iya, udah. Mau beli HP tinggal pencet-pencet HP datang HP, iya enggak? Iya. Mau beli makanan tinggal Pencet. pencet-pencet datang makanan. Iya. Pas malam-malam kita sedang galau, Iya. pencet-pencet datang mantan. Nggak, maksudnya itu Jadi teknologi ya. harus semudah itu Iya. masyarakat dapat informasi hukum. Iya. Tinggal pegang HP udah dapat gitu. Iya. Seperti Ini itu. mantan tapi bener deh. Ngomongin istri langsung ya.
Gitu. Nah sekarang Ustadz Abdul Razak, tadi udah ya. Iya, maksudnya alasan memilih pejabat profesional hukum. Ada yang spesifik sih Bang Ali, Mbak Lisa, Mas Yadi. Kebetulan saya kan basicnya juga di masyarakat tuh ada majelis taklim gitu ya. Jadi saya kembali ke ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa quli amri minkum. Jadi kita nggak boleh hanya taat kepada hukum Allah, hukum Rasul, tapi juga taat kepada ulil amri, taat hukum pemerintah. Walaupun siapa pemerintahnya, kan hukum itu tetap berjalan. Aturan hukum itu tetap berjalan. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Hukum-hukum pemerintah ini yang masyarakat belum paham. Sama kayak tadi Mas Yadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat buat orang lain. Jadi menyampaikan hukum negara biar bermanfaat buat masyarakat. Itu sih karena saya basic saya dari majelis taklim. Karena hadir di majelis taklim, ngisi di majelis taklim, jadi sekalian kita jadi hukum ya. Luar biasa. Hukum agama sama hukum negara ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Pak Ali kenapa jadi penyuluh hukum? Gantian sih, kamu nanya. Memang sahabat pembelajar, memang kebetulan saya juga sebagai penyuluh hukum juga, tapi dalam kondisi saat ini saya sebagai host aja ya. Curang deh. Oke, kita langsung ke materi nih. Materi kita sahabat pembelajar nanti akan dibahas terkait dengan kekayaan intelektual itu tentang merek ya. Merek apa merek sih sebetulnya ya? Nyebutnya ya. Saya kadang-kadang waktu penjualan suka menyebutkan merek katanya. Katanya salah tuh yang betul merek katanya. Merek ya. Merek gitu ya. Tulisannya merek ya. Merek ya. Ya pokoknya intinya itulah merek tentang Kalau merek itu yang di pinggir jalan. Nyambung ya? Merek ya. Merek. Baik. Nah, Kakak Lisa ini terkait dengan pembahasan kita pada pagi ini. Untuk sahabat pembelajar mungkin yang belum tahu tentang merek itu apa, kemudian jenis-jenis merek itu apa aja, bisa nggak Mbak Kakak Lisa membantu menjelaskan tentang merek itu apa, kemudian jenis-jenisnya itu apa aja buat untuk sahabat pembelajar. Silakan. Oke. Jadi kita sering mendengar merek ya. Kalian pakai handphone apa gitu, merek apa? Laptopnya merek apa gitu kan. Biasanya kalau beli beras yang mereknya apa gitu kan. Nah, kita pahami arti merek sekarang, dan ini penting memang menurut kita untuk memahami arti merek. Misalnya gini, Bang Ali suka ngerokok nggak? Enggak ya? Saya kebetulan tidak merokok. Suka makan mie instan deh? Ya pasti itu. Nah, kalau misalnya kemasan mie instan itu dihilangkan mereknya, dan Bang Ali di situ pasti akan ragu untuk memilih ya, karena ini mie apaan nih? Padahal yang sedang dipegang adalah mie instan favorit Bang Ali. Nah, jadi apakah merek itu? Jadi merek adalah tanda yang ditayangkan secara grafis berupa apa? Berupa logo, kemudian warna, ada juga huruf, nama, kata, angka, bentuk ya. Terus kemudian ada hologram, suara dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Untuk apa? Jadi untuk membedakan produk, barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan mereka, dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karena kalau nggak ada merek, nggak akan ada pembeda. Iya, antara produk yang satu dengan yang lain ya. Betul. Itu yang menarik tuh tadi suara tuh. Ya. Suara. Jadi contohnya kayak es krim. Iya. Nah, ada juga yang kalau gini, tahu bulat 500-an. Itu merek nggak tuh? Dia harus daftar tahu bulat. Itu sudah lewat tuh. Kita ya kan Iya. tahu bulat, ya kan digoreng, ya kan dadakan. Itu apa itu masuk merek juga kan? Nah, jadi merek ini kan sistemnya first to file ya. Iya. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dulu, nah itu dia pemilik mereknya. Terkait menarik kan? Iya, kalau tahu bulat itu memang sudah mendaftarkan, artinya itu memang bisa Menjadi- menjadi mereknya menjadi dia merek gitu. dia, iya. Makanya sobat pembelajar di sini kalau punya produk apa gitu kan dalam bentuk hologram, suara, nama, kata gitu kan, atau apa 2 dimensi atau 3 dimensi, daftarkan. Nanti Iya. kan akan dijelaskan ya lebih lanjut. Nah,
agar apa? Agar tidak ada sengketa nantinya, dan juga tujuannya apa tuh? Untuk sebagai identitas, pembeda, promosi, penjaminan mutu, dan masyarakat juga bisa tahu ini barang sumbernya dari mana gitu kan. Oh ini mereknya ini, oh oke ini merek ini gitu, rasanya seperti ini. Jadi masyarakat langsung bisa mendeteksi bahwa merek itu adalah merek yang bagus, merek yang memang nanti akan saya beli lagi loh karena enak gitu. Itu pentingnya. Sini nilai ekonomisnya juga mempengaruhi ya dari sebuah merek itu ya. Betul. Gitu ya. Kemudian tadi Kak Anissa menyinggung terkait dengan pendaftaran ini. Oh iya, oh iya. Saya jago untuk menjelaskan itu. Ya, sebetulnya sangat mudah untuk mendapatkan merek itu ya. Tinggal bagaimana masyarakat itu membuka laman DJKI ya. Dan ingat juga sebelum kita mau daftarkan itu harus dia cek dulu tuh di laman DJKI-nya terkait pangkalan data kekayaan intelektual, karena jangan sampai dia itu majukan merek yang ditolak gitu. Tapi ingat juga buat kan ada dua ya, ada yang pribadi, ada yang UMKM. Contoh kayak kemarin saya pernah sosialisasi dengan Ibu Wali Kota Jakarta Timur, Bu Dia. Itu kita sosialisasi tentang merek dan PT Persorangan. Di sana di program Jakarta tuh itu biaya pendaftaran tuh ditanggung sama Dinas UMKM. Kan kita biaya pendaftaran tuh 500.000 dia. Itu ditanggung. Makanya kalau emang dari masyarakat atau sahabat bincang pembelajar ini mau mendaftarkan, dia untuk UMKM, daftarkan dulu ke dinasnya. Ada nggak nih, kalau di dinasnya itu ditanggung, ya kan lumayan kan daripada uang 50.000 itu. Karena itu kalau daftarnya bisa pribadi dan bisa melalui dinas gitu ya. Mudah itu. Sebelum kita melaksanakan itu, buka laman DJKI, buka pangkalan data kekayaan intelektual, di situ ada model-model merek di situ. Jadi jangan sampai merek kita sama dengan merek yang sudah ada. Udah pasti ditolak nanti itu. Jangankan itu nanti bisa ditolak kalau dia ada persamaan, ada terus melanggar kesusilaan, itu pasti ditolak. Ya, pertama tuh dibuka pangkalan data kekayaan itu. Ya, untuk pertama dilakukan ya. Iya. Ngecek dulu ya. Ngecek dulu. Ya. Terkait dengan mereknya ya. Betul. Jangan sampai sama dan jangan sampai melanggar ketentuan hukum. Kemudian jangan lupa juga KTP disiapin juga, terusnya punya email. Karena kan di situ sebelum kita masuk kita harus registrasi akun. Ya, di situ harus registrasi akun. Kakak. Tapi bukan Kak Anissa. Apalagi kakak yang lain. Jadi Kak Anissa maksudnya kartu keluarga ya. Iya. Jangan Kak Anissa gitu. Handphone jangan lupa. Terusnya bentuk yang mendaftarkan apa? Nanti di situ misal video berarti kan dia MPEG ya. Iya. Kalau dia bentuknya apa sih kayak tadi gambar nanti PDF gitu ya. Jadi jangan lupa. Nanti itu dimasukkan ke kolom pendaftarannya, karena di situ ada klik di DJKI, nanti buka permohonan, kemudian turun lagi, nanti ada di situ tinggal pilih, ada merek, ada desain industri, ada hak cipta, ada paten. Nah di situ tinggal buka klik merek, nah situ ada kolom-kolomnya. Dan tinggal isi di situ. Nanti di situ ada pilihan juga kayak tadi, apa dia pribadi, apa dia UMKM. Kalau syukur-syukur dia UMKM, jadi bisa dibantu dengan dinas. Kalau pribadi kan dia berarti dia memerlukan biaya sendiri. Nah setelah itu selesai, nanti dia akan keluar billing pembayaran, itu ya, billing pembayaran. Dari pendaftaran ya, dari pendaftaran itu nanti bisa di bank mana saja yang ditunjuk di billing situ bayar. Ya kemudian selesai, nanti tinggal tunggu hasil pemeriksaan dari pemeriksa merek. Itu aja sih mudah. Itu secara online ya. Secara online. Offline-nya. Offline-nya langsung. Enggak, offline online semua. Online semua. Tapi nggak langsung ke DJKI ya. Permasalahannya sekarang online itu sementara ini belum bisa pakai handphone. Jadi langsung pakai PC dulu. Sementara PC atau laptop
belum bisa langsung dengan masih gitu. dalam proses teknologinya. Beda ya. Harus masukin ke dokumen ya. Iya, Oh, karena ada gitu. dokumen-dokumen yang diuploadnya. Jadi bisa aksesnya melalui perangkat komputer Laptop, PC, sementara itu dulu karena handphone ini masih dalam proses teknologi. Saat ini ya, saat ini mudah-mudahan lebih sudah bisa ya. canggih lagi.